Desta bercerita tentang kisahnya. Saat menjadi mualaf, dia diusir dan dijauhi oleh semua keluarganya. Kalau nama asli saya ini Julius Riko Gusta. Kalau nama Islam itu Muhammad Hidayat. Kalau mama saya keturunan Tionghoa, papa juga keturunan Tionghoa. Jadi kami ya asli dari Tionghoa, cuma lahir di Jakarta. Karena memang hidayah mungkin dari Allah, saya juga nggak tahu itu kenapa. Ketika saya dengar azan atau dengar orang ngaji, tidak sama waktu saya ke gereja. Setelah lulus sekolah dari SMA, perjalanan saya lulus sekolah dari SMA itu saya kerja di salah satu perusahaan. Dari salah satu perusahaan itulah saya sering dengar ceramah-ceramah. Tapi saya masih aktif, masih berhubungan sama teman di gereja Bethel Indonesia dekat sini nih, Pangkalan Asem. Saya masih aktif di situ, sering perkumpulan setiap hari Rabu itu saya masih aktif. Tapi saya nyuri-nyuri waktu untuk dengar ceramah. Sebenarnya Tuhan itu yang asli yang mana? Saya sebenarnya siapa Tuhan itu? Itu pertanyaan dalam hati saya tuh terus. Itu saya berpikir begini, kalau memang Isa itu Tuhan, contoh ya, Isa itu Tuhan, kenapa dia masih menyebut Bapaknya yang di surga? Saya berpikir seperti itu. Berarti kan di atas Isa ada lagi. Waktu itu saya masih awam, saya nggak tahu apa-apa. Cuman saya berpikir secara logika begitu. Betul. Dan kedua, kenapa waktu itu Isa menyuruhkan kepada Bani Israel untuk berdoa kepada Bapaknya? Nah, disitulah saya yakin bahwa ada di atasnya Nabi Isa. Waktu itu saya belum tahu sama sekali. Seiring waktu saya membaca buku, terus kedua dengar ceramah, terus saya belajar, alhamdulillah saya yakin. Disitulah yang menggerakkan, karena hati saya sendiri yakin bahwa di atas yang dulu saya anut ada lagi yang menyuruh beliau. Karena saking yakinnya ternyata saya benar, nggak salah jalan gitu. Sampai saya tanya sama teman saya di tempat kerjaan pun, mereka orang Muslim, coba aja lo berdoa. Dia ngasih saran seperti itu kan. Akhirnya saya nggak nemu. Dalam hati saya lagi, saya nanya, apakah Yesus, apakah ada yang lain? Saya berpikir begitu. Saya tanya lagi, makin kuat saya bertanya. Suatu ketika itu ya saya iseng-iseng sholat. Masya Allah. Tapi sholat Jumat. Waktu itu posisi saya sholat, saya ikut, kok ramai gitu kan. Saya ikut masuk, saya nggak ambil wudhu, saya nggak ngerti, saya langsung masuk. Saya dengerin ceramah sholat Jumat. Disitulah dibahas tentang Al-Quran. Kita nggak perlu mencari dunia, Al-Quran itu dunia. Itu satu kata yang saya ingat. Bahkan kita membaca Al-Quran aja itu udah mencakup dunia semua. Langsung saya berpikir, berarti kitab itu dunia, saya bilang. Langsung saya setelah ikutin sholat itu saya nggak ngerti, saya keluar. Situ malamnya baru saya ngelakuin dengar ceramah tuh yang ada di video. Sholat malam itu tanpa wudhu, tanpa ini, saya ngelatin gerak-gerakannya kayak sholat malam. Di situ hati saya langsung, akhirnya setelah sholat malam saya mimpi ketemu sama seorang kiai. Di dalam mimpian itu saya bisa ngaji, padahal saya belum pernah, cuman catat-catat aja. Itu diri saya ngaji di situ, baca surat Al-Insyarah. Di situ saya lancar ngaji, saya udah bisa ngaji, tapi pakaian sorban itu senyum, melihat diri saya yang lagi diri ngeliat nyanyi. Disitulah saya makin yakin, oh mungkin ini, saya bilang. Tapi saya bertentangan mas, waktu itu. Bertentangannya begini, kalau sampai saya masuk Islam, gimana dengan orang tua saya? Siapa meninggalnya? Kalau dia meninggal, siapa yang mendoakan? Sedangkan kan kami di keluarga cuman saya anak tunggal. Akhirnya secara logika, secara ibaratnya ngambil keputusan matang gitu ya, saya resmi syahadat. Tapi sebelum syahadat saya ditanya,
kenapa bisa mau masuk Islam. Oke. Sama Dewan Pembimbingnya saya ditanya begitu, ya saya jelaskan karena saya yakin, dan kedua saya nyaman ketika mendengarkan azan atau surat-surat Al-Quran. Saya nyaman, itulah yang membuat saya yakin. Setelah syahadat, barulah perjalanan saya tuh dimulai di situ tuh. Baru saya bicara sama orang tua saya, pelan-pelan saya bicara, saya kasih pengertian. Wah, mereka ngamuk, dibuang, baju saya dibuang, ijazah saya hampir dibakar. Dia bilang, kalau kamu nggak balik lagi, gimana, siapa nanti yang sembahyang? Saya bilang, ya nanti dengan cara saya sendiri, ya saya doakan, insya Allah. Saya bilang, saya cuma satu kata itu, insya Allah, waktu itu. Akhirnya setelah itu dibuang, saya suruh keluar. Ya kan saya keluar dari rumah, cuma bawa baju, nggak bawa apa-apa, bawa surat sama KTP waktu itu. Saya nggak tahu harus kemana. Saya mau hubungin calon istri saya itu, saya nggak enak posisi saya. Hampirlah saya ke ITC. Terus bingung kan, mau kemana saya nggak ngerti, harus kemana saya nggak tahu gitu. Bahkan waktu itu pun saya bingung lah, tekanan mental gitu kan. Karena saya duduk di Ruko Cempaka Mas, jalan kaki itu dari Cempaka Putih ke Cempaka Mas. Saya duduk di situ. Adalah sepasang orang gitu kan, muda-mudi gitu. Karena perut lapar waktu itu kan. Dari tong sampah bekas saya ambil. Yo. Saya bilang, yang penting ini halal. Udah saya makan dari situ. Tapi ditegur sama tukang nasi goreng itu. Saya jelasin semua sama tukang nasi goreng. Nah, saya diusir, saya hijrah, saya bilang. Akhirnya kemungkinan karena bapak itu nggak tega sama saya dibikinin mas nasi goreng gitu yang baru. Akhirnya dari situ saya dibekalin sama beliau, Dari situ saya diarahkan, cobalah mas ke masjid minta bimbingan dari ustaz-ustaz. Jalanlah saya ke masjid. Tidur di situ agak bisa. Saya bilang, aduh gimana ini. Subuh saya ngikutin sholat, saya sholat subuh. Bahwa saya pengen ngaji. Oh kalau di sini adanya anak kecil mas. Karena begitu saya keluar dari masjid mas. Saya lari ke Poncol, Pasar Senen. Di situ saya kerja di Poncol. Tidur ngaprak di situ. Di mana aja saya tidur. Saya tidur bantu di Poncol itu ngepak barang kayak celana jeans gitu. Sehari saya dari jam 7 pagi sampai ketemu jam 10 malam saya digaji 30.000. Dari situlah saya mulai untuk menabung sedikit-sedikit. Paginya saya yang ada tukang-tukang yang jualan kue basah tuh, saya bantu di situ sampai saya nikah. Saya kerja, dapat kerjaan di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading saya kerja di situ ada 1 tahun. Nah ceritanya ini kan istri saya kerja nih mas. Jadi beliau itu habis kontrak. Posisi habis kontrak ini bingung kan, nggak dapat kerjaan lagi. Dipanggil lah sama kakak sepupunya nih mas, suruh tinggal di daerah percetakan. Nah saya bantu-bantu di situlah, belajar ngaji juga di situ kan, bantu-bantu. Ketika itu singkat ceritanya aja nih ya, kakak sepupunya ini meninggal. Kami berdua nggak kerja kan, dititipin anaknya. Yang satu anaknya ini dari bayi ini udah yatim piatu, jadi anak angkat. Diamanahin ke saya. Masya Allah. Jadi kan saya bingung, saya nggak kerja berdua, ini diamanahin, ini anak udah yatim piatu. Akhirnya atas izin Allah saya yakin di situ bahwa saya bisa gitu kan. Akhirnya saya urus anak itu sampai sekarang. Alhamdulillah ada donatur yang pesantrenin dia sekarang di Tangerang. Masya Allah. Itu benar-benar saya karena saya udah saking yakin sama Allah itu. Saya ditawarin lah waktu itu di gereja juga, saya ditawarin suruh balik lagi. Iya, ditawarin fasilitas segala macam. Saya cuma nggak mau mas. Saya yakin sampai akhirnya saya ke Payakumbuh Padang. Karena udah nggak kuat di Jakarta, saya nggak kerja. Anak itu saya bawa ke Padang. Sampai di Padang
mertua sakit stroke, keadaan ekonomi juga parah di situ. Tapi saya berjuang di situ mas, bahwa anak ini harus sekolah, caranya gimana harus sekolah. Akhirnya saya minta tolong sama, di situ kan ada satu sekolah gitu, tolong cariin donatur buat anak ini sekolah. Alhamdulillah sekolah, ranking mas. Juara, ngajinya juga udah bagus, sekarang udah Al-Quran. Alhamdulillah, saya seneng kan. Sampai saya dimusuhin, difitnah saya mas. Orang tua saya meninggal, mama saya meninggal, kanker. Saya nggak boleh datang. Di Gatot Subroto, nggak boleh saya datang. Sama sekali nggak boleh datang. Akhirnya saya maksa saya datang. Saya nemenin di situ. Saya disuruh sembahyang. Akhirnya saya nggak mau. Saya bilang saya muslim. Disuruh megang sio, saya nggak mau. Saya muslim memang. Saya punya cara saya sendiri. Emang gitu. Keluarga saya pada fitnah saya. Oh anak gak bener lo, anak durhaka. Dia bilang gitu. Tukang bohong loh, anak pembohong, anak durhaka loh. Ngapain lo gitu. Sampai sekarang saya dicap jelek sama keluarga saya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya Allah. Akhirnya ya saya yakin tetap terus saya jalani. Terus orang papa saya meninggal. Dari keluarga papa saya, mereka orang Nasrani. Saya diusir. Kemarin pun saya mau silaturahmi ke rumah tante saya yang di sini juga. Saya ditunjuk-tunjuk pembohong. Cuman sampai gerbangnya disuruh keluar saya. Nah, sebatang kara lah hidup saya sekarang. Yang penting hati saya nggak pernah benci sama orang. Sholat Jumat itu kan saya masuk sama udah. Itu saya melihat gerakan-gerakan. Kedua, sebelum saya sadar, saya udah ngejalanin puasa 1 bulan full. Itu nggak dibilang 1 bulan full. Jadi gini, waktu itu kan bulan Ramadan, ya kan? Saya masih Nasrani, ya kan? Saya nongkrong lah sama anak-anak teman-teman kan, tongkrongan dia bilang, coba puasa, dia bilang, lo ngapain puasa kecuali lo masuk Islam lah, agak gue pengen ngerasain, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya ngikutin, lama-lama di situ terbiasa, sampai 1 bulan full saya puasa. Walaupun masih Nasrani Pak? Masih Nasrani itu 1 bulan full, saya ingat banget itu. Akhirnya ya yang saya tadi bilang kan, kalau pergerakan sholat itu ya diajarin sama istri pertama. Sebelum sama istri pun saya udah sama teman-teman aja diajarin. Disitulah saya belajar pelan-pelan, saya masuk ke masjid, saya ngeliatin gerakan orang sholat. Walaupun saya salah tapi saya nggak malu, tetap saya lakuin sholat. Sampai saya bisa sholat. Dan bacaannya pun saya belajar dari buku. Dari buku saya pelajarin. Terus kedua, zikir pun dari buku. Saya dapat dari ustadz, saya belajar di situ sama buku. Masya Allah. Akhirnya ambil tata cara wudhu pun saya ngeliat orang dulu pertama, saya nggak berani maju mas. Ngambil wudhu saya nggak berani, ngatin orang dulu. Oh caranya begini-gini. Takut salah ya? Takut salah. Saya bilang. Akhirnya saya pelan-pelan saya praktekin, bisa. Alhamdulillah di situ saya makin makin lancar lah di situ. Semakin pertama saya dapat ketenangan itu nyaman di hati. Kedua ada rasa semangat, pingin terus belajar dan menggali ilmu terus, karena Rasulullah kan pernah bilang ya, cari ilmu sampai ke negeri Cina. Nah akhirnya di situ saya kalau dapat ketenangan itu nggak bisa diutarakan mas. Puas pun nggak bisa diutarakan. Bener-bener seperti apa ya, kalau kita dapat angin tuh kayak spoi lah, nikmat banget dapatnya. Apalagi ketika saya zikir. Kalau saya zikir, walaupun ramai kendaraan ataupun dimanapun saya zikir, selalu saya jalan istighfar dalam hati, itu saya merasa tenang, nggak mikirin seolah-olah tuh beban di pundak pun berat, seolah-olah enteng. Karena yang seperti tadi balik, karena saya saking yakin sama Allah, insya Allah pasti ke depan ada jalan. Saya berpikir seperti itu, positif lah. Entah itu dari mana datang, itu saya nggak berpikir. Allah nggak buta lah ibaratnya, dan nggak pernah ngasih cobaan kepada umatnya yang yakin itu berat yang nggak bisa dihindari.